Hari ini kita hadirkan bintang tamu ada Rombeng ID dari Surabaya. Tema malam ini adalah Diksar dibayar nyawa. Kita coba undang lagi narasumber kita untuk malam ini. Cek, oke, yuk. Kita mulai nih, Bang. Oke. Nah, jadi gini, Bang. Atas kejadian yang terjadi di bulan ini ya, ada 2 kejadian, ada yang meninggal dunia karena diksar yang dilakukan di sebuah kampus. Nah, sebenarnya SOP-nya seperti apa sih? Kenapa sih orang makin ke sini bicara mengenai para siswa? Sebenarnya ada apa sih sehingga berkurang gitu? Itu aja. Nah, apa proses diksar dulu? Jadi ini kita bicara ini ya untuk standar operasionalnya untuk pendidikan dasar kepecinta halaman, Bang ya. Nah, iya. Gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi beberapa kali dan di bulan ini kita ada 2 kan yang meninggal ada 2 kampus yang kasus itu terjadi lagi akhirnya di awal tahun ini. Oke. Ya gini ya, Bang. Apa itu? Ya saya juga ya prihatin ya di pendidikan kepecinta halaman sampai memakan korban seperti itu. Ya. Jadi mungkin standar operasional prosedur ini akan beda dilakukan, Bang. Beda dilakukan dalam suatu organisasi kepecinta halaman, mulai dari A sampai Z. Itu dia akan berbeda sistemnya. Kenapa? Karena emang dari dulu atau mungkin ya dari awalnya ada kepecinta halaman di Indonesia itu tidak ada yang mengatur untuk standar nasionalnya, standar nasional pendidikan. Seperti itu. Suara saya aman, Bang ya? Suara nggak usah banyak gerak-gerak aja. Maksudnya jadi standarnya itu hanya standar di Mapala atau Sipala gitu ya? Masing-masing organisasi. Gitu. Ya. Nah, itu jadi saya teruskan, Bang. Jadi ya. kenapa itu bisa setiap organisasi beda melakukannya, karena emang tidak ada yang mengatur untuk standar pendidikan khususnya kepecinta halaman sendiri seperti itu. Ya saya sih berharap, Bang ya, berharap dengan teman-teman yang mempunyai wewenangan atau mempunyai apa itu ibarat kuat di KLH atau kuat di mungkin dinas pendidikan ya, ini kan termasuk pendidikan ya, mungkin core-nya kan untuk ke eskul ya kalau pencinta alam sendiri. Betul, itu kalau Sispala ya. Siswa alam kan di eskul juga meskipun di mahasiswa pun. Nah itu mungkin ayolah kita bisa untuk menstandarkan pendidikan ini. Contoh aja kan di luar sana kan ada teman-teman yang mungkin notabene dia itu kuat di pemerintahan. Kayak contoh aja lah saya anggap kayak sebut saja Federasi Menteri Indonesia ya, FMI itu Menteri Indonesia ya. Mungkin itu bisa membuatkan SNI karena kan sebelumnya SNI itu kan sudah ada juga itu yang SNI 8748 tahun 2019. Sayangnya di situ kan bukan mengatur untuk kependidikan, cuman standarisasi kayak pariwisata seperti itu. Ya, saya harapkan sih ke depannya ini teman-teman bisa membuat panduan standar pendidikan kepecinta halaman sehingga tidak sampai memakan korban lagi. Jadi kita teman-teman dari pecinta alam, teman-teman yang dari organisasi pecinta alam mau Sispala, mau Mapala itu bisa mengikuti standar nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait yang bersangkutan dengan pendidikan seperti itu. Nah, kembali lagi nih Bang, standar-standarnya ya. Jadi kalau di tempat gua kan dulu kan Sispala Bang ya, Sispala itu kan siswa pencinta alam yang notabene waktu itu dilakukan
ketika masih sekolah ya dulu sekolah SMK itu yang dinamakan Sisbala ya. Terus kalau di tempat saya bang ya, di tempat saya standarnya itu jadi seperti ini, kita itu benar-benar menyeleksi orang-orang yang beringinan bergabung ke kita gitu, bergabung ke tempat saya untuk mengikuti lanjutan pendidikan sampai menjadi anak itu. Nah, standarnya di mana sih? Jadi kalau di tempat saya itu ada 2 tahapan, Bang. Sebelum menjadi anggota itu kita ada 2 tahapan, gitu. Yang pertama, kita akan melakukan pendidikan yang namanya apa ya? Kalau di tempat saya sih namanya pemantapan ya. Jadi kita mencari anggota baru. Di situ kita juga akan melakukan pendidikan moral ya, pendidikan langsung ke personalnya mereka, gitu. Jadi kalau dari pemantapan aja sudah tidak kuat, habis itu dia dari fisik sudah lemah atau tidak ada keinginan gabung, itu nanti kita tahu bang, kita tahu di pemantapan ini. Kenapa? Karena di pemantapan ini kita akan menseleksi betul-betul orang yang benar-benar ini dia bisa gabung ke kita, gitu. Karena di pemantapan sendiri kita seperti semacam pendidikan. Ya ibarat kalau putus-putus bang. Putus-putus ya. Sudah aman belum, Bang? Sinyal, Bang. Putus-putus. Aduh. Bentar, Bang. Putus-putus. Iya. Ada apa ini rame-rame? Biasanya ada rombeng rame nih. Tukang bikin rame aja dia. Woi, sinyal, Bang. Sinyalmu putus-putus. Loh, ganti lagi pakai. Ayo yang mau nanya kerombeng, ntar tinggal catat aja di komen nih. Siapa mau nanya? Oke, cek. Cek sudah aman, Bang. Ya. Aman. Lanjut. Aman ya. Ya, oke ya. Jadi seperti itu, Bang. Jadi kita kembali ke tadi ya, untuk pendidikan di tempat saya sendiri, Bang ya. Standarnya seperti itu, ada 2 tahapan. Yang satu namanya pemantapan, yang satunya itu menuju ke pendidikan dasar dan latihan. Yang dimana ada kita ada dekat ruang sampai ke medan latihan gitu. Jadi saya akan bahas untuk yang pertama pemantapan itu, Bang. Ya, pemantapan sendiri itu kita sudah benar-benar menseleksi di situ, Bang. Mana kiranya dia yang benar-benar bermental kuat, terus beringinan bergabung, itu dari selesai pemantapan pun kita akan tahu, gitu. Mereka-mereka yang masih ingin bergabung, karena dari pemantapan kita berkegiatannya itu benar-benar pendidikan ini ya, pendidikan ke mental dan moralnya mereka ya. Jadi terseleksi terseleksi ya. Seleksi. Jadi kita kalau pemantapan itu, Bang, kita sama kayak ini mungkin ya, kayak ospek gitu. Ya. Jadi bedanya kalau pemantapan kita di kota, kita di masih lingkupan sekolah, tapi kalau kita di kota kita sudah masuk hutan gitu. Jadi di pemantapan sendiri itu kita sudah benar-benar ya sudah melakukan hukuman ini sih, Bang, hukuman kayak push up, salah dikit kita hukum semua seperti itu. Nah, biasanya dari pemecahan pemantapan ini akan sedikit sekali yang ikut, gitu, karena mereka udah tahu, oh ikut kalau kita gabung ke pecinta alam kita itu seperti ini ya, sangat susah gitu, sangat susah dan nggak gampang, perlu fisik yang kuat, perlu mental yang baik seperti itu. Biasanya kalau kita pemantapan itu awal dari mungkin pesertanya 50 ya, 50 paling yang ikut dikat cuma 6 orang, 10 orang, seperti itu. Jadi di situ aja sudah terseleksi. Jadi situ terseleksi ya. Tapi apa itu nanti akan jadi contohnya di organisasi gitu, nggak takut kehilangan, tanda kutip kehilangan anggota gitu. Karena semakin kesini kan semakin sedikit yang mau ikut sebuah organisasi seperti itu. Ya itu sih, Bang. Jadi kan di tempat saya sendiri emang kita tekankan
penyelesaian yang benar-benar Bang ya. Kita nggak mau sampai ada anggota kita tersesat di gunung atau bahkan mati dalam gunung atau bahkan pun sampai disar sama anggota Basarnas. Itu kalau anggota kita itu sangat memalukan Bang. Seperti itu, makanya kita benar-benar menseleksi. Ketatnya seleksi kita ya seperti itu sih. Jadi mau berapapun yang gabung ke kita ya nggak ada masalah. Berarti orang itu adalah orang-orang terpilih. Dari sekian peserta yang ikut pemantapan, akhirnya ikut diklat cuma 6 orang. Seperti itu. Gitu nah, ya, dari kasus yang terjadi kemarin kan ada muncul sebuah kronologi bahwa ada yang bilang bahwa dia itu udah sakit sebelumnya. Ada yang bilang bahwa dia memaksakan ikut untuk diklat. Nah itu sebenarnya di dalam diklat itu mengerikan nggak sih? Ini banyak teman-teman yang nanya juga, ngapain aja sih selain ada materi-materi seperti yang biasa lah, survival, materi mountaineering dan lain-lain. Tapi ada nggak sih perpeloncoan itu sebenarnya masih ada atau tidak? Karena kenyataannya sampai sekarang mulai dari awal tahun aja udah 2 yang meninggal. Di tahun kemarin entah ada banyak lebih dari 10 yang ada kasus-kasus seperti ini. Akhirnya ya itu kenapa harus diksar sampai fatal seperti itu. Salah satunya ada pertanyaan. Ada nggak sih evaluasi sebelum mengikuti diklat atau setiap diklat apa ada evaluasinya nggak? Ataukah ada kurikulum maksudnya mungkin ada ya yang tadi kali ada standar baku untuk masing-masing Sispala atau Mapala ya, supaya tidak terjadi hal yang kayak gitu. Iya, oke. Jadi ya itu tadi Bang ya. Jadi kembali lagi ke pemantapan ya. Setelah kita pemantapan, itu kita ada namanya ini Bang, diklat ruang. Ya, diklat ruang itu bukan selain cuman pemateri, kita juga melatih fisik kita sebelum hari H Bang. Gitu. Jadi kan biasanya kita kalau mendaki gunung kan diterapkan untuk olahraga dahulu, entah itu 3 minggu sebelum pendakian atau 2 minggu sebelum pendakian kita melakukan fisik agar kita siap ketika nanti mendaki gunung. Nah begitu juga standar di kami, standar Sispala di tempat aku itu melakukan standar untuk kita melakukan mental fisik dulu Bang. Gitu. Di lain untuk diklat ruang kita juga melakukan latihan seperti kayak kita ada program sebelum diklat itu kita ada program untuk lari berapa, terus lari bebannya berapa, terus push up-nya berapa, pull up-nya berapa, itu kita tertulis Bang gitu. Jadi sampai hari H pun kita mempunyai pencapaian target untuk fisik peserta sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki diklat pun kita akan mempertegas lagi ke pesertanya apakah peserta ini mempunyai riwayat sakit yang kritikal parah atau riwayat ringan. Itu pun kita juga akan memperjelas lagi Bang, sampai ke orang tua mereka. Kita biasanya ada form ibarat form apa ya kayak ketertarikan atau mungkin pernyataan bahwa peserta kita itu diperbolehkan orang tua pendidikan ke kita. Seperti itu biasanya kita ada form. Kalau kita nggak ada izin dari orang tuanya, kita nggak akan berani memberkatkan si anak ini, si peserta ini. Seperti itu. Jadi gua sanggah dulu. Banyak juga yang ada aja orang yang ngomong bahwa surat itu merupakan surat kontrak mati, iya nggak sih? Ya. Kalau kontrak mati, saya keingetan kemarin lagi. Kenapa? Masalah deathmatch lu kemarin pakai surat emang deathmatch kontrak mati. Waduh, pakai surat kontrak mati itu. Oh, yes, kalau itu nggak perlu adalah. Jadi dia bukan kontrak mati ya. Sebenarnya kita juga fungsinya surat itu Bang, kita mempertegas aja. Yaitu tadi yang kita takutkan ada anak yang memaksakan untuk ikut pendidikan seperti itu. Akhirnya kita yang repotan, dari panitia pun kita akan kerepotan apabila terjadi masalah di lapangan. Seperti itu, makanya dibutuhkan surat itu tadi Bang, gitu. Mulai dari izin orang tua sampai kesiapan
Bahkan kita ada itu kita melakukan tes dokter juga Bang. Sebelum peserta ini ikut pendidikan ke kita akan meminta surat rekomendasi dari dokter yang menyatakan bahwa peserta ini baik-baik aja dan siap mengikuti pendidikan ke kita. Seperti itu. Itu setelah tadi seleksi, surat dokter, surat izin orang tua. Tapi jika ada yang mau memaksa juga, berarti tetap nggak bisa ya? Ya biasanya sih kita tahu sih Bang, sedikit ketika kita tahu kalau emang dia kadang ada sakit disembunyiin, ternyata dia memaksakan, kita akan tahu. Gitu biasanya kita akan sendirikan itu. Kita sendirikan, contoh kayak umpamanya bivaknya kita cenderung lebih dekatkan ke campnya panitia, ke pos pantaunya panitia, bivaknya dia ini. Dan sedikit, ya mungkin 1 jam sekali kita akan pantau kondisinya dia. Seperti itu. Terus yang mau gue tahu adalah saat terjadi sesuatu nih ya, entah kecelakaan, entah sampai kayak berita barusan kemarin sampai meninggal dunia, tanggung jawab contoh kepala atau kampus itu sampai di mana sih? Yang lo tahu gitu, ketika pasti lo juga pernah kan tahu sih kepala gimana, tapi ketika hal itu terjadi apa yang dilakukan gitu? Iya. Sebagai pertanggungjawaban. Untuk sebagai pertanggungjawaban Bang ya, tetap pertanggungjawaban intinya itu adalah di pihak sekolah atau universitas. Karena Sispala sendiri itu naungannya sekolah dan universitas gitu. Itu paling dia penanggung jawab inti di depan. Kalau masalah hukum Bang ya, dia akan maju di depan sekolah tersebut karena dia yang menaungi. Tetap tidak terlebih ya suatu anggota ini nanti juga akan dipertanggungjawabkan untuk kejadiannya seperti apa. Apakah ini benar karena faktor sakit atau faktor kepeloncoan yang notabene itu keras seperti itu. Itu nanti ya akan diselidikin sih Bang. Seperti itu sih. Tapi masih terjadi nggak sih sebenarnya perpeloncoan itu di diklat-diklat Sispala atau Mapala? Perpeloncoan dalam artinya mungkin kalau sampai fisik memukul atau apa itu saya rasa sih enggak ada Bang ya. Setahu saya ya, setahu pendidikan di Surabaya pun sejauh ini cuman untuk mendekatkan mentalnya dia supaya kuat di gunung hutan ya. Ya paling untuk fisiknya untuk push up gitu aja. Mungkin koprol itu saya pernah itu melakukan koprol, habis itu kadang ada scuba. Jadi kita push up di dalam air Bang. Gitu. Jadi kalau kita bermasalah itu satu angkatan itu di push up. Dan push up-nya itu bukan siang atau pagi, dini hari gitu suruh push up di yang kondisinya air sudah dingin, badan sudah menggigil itu. Ya. Nah, gue mau nanya nih lo. Gitu aja. Lo kan modelnya kan agak nyolot nih. Kalau pas saat diklat itu lo nyolot juga nggak? Oh, mungkin gini Bang ya. Saya mempunyai jiwa-jiwa pemberontak bajak laut, kayaknya saya dari diklat mungkin ya. Jadi di diklat kami itu sangat kejam kalau aku ngomong Bang. Gitu. Kejamnya gimana tuh? Gua itu pernah diginiin Bang. Pernah dikasih golok sama senior saya. Diginikan malah. Lu pegang golok satu, gua pegang golok. Mari kita cari medan latihan lainnya. Digituin. Kenapa? Ini karena lo nyolot. Iya, gua waktu itu ya nyolot. Jadi ada angkatan saya cewek itu sebenarnya ya apa ya? Dia itu dikatakan sakit, ya bukan sakit, cuman waktu itu kondisi lemas karena waktu pendidikan saya itu hujan itu full Bang. Seminggu itu hujan terus gitu, nggak ada berhentinya. Sepatu ceku saya aja sampai lepas itu soalnya itu bawah itu. Gitu. Jadi ya saya mencoba melindungi angkatanku yang wanita. Ini nggak bisa gini. Ya itu akhirnya saya dikasih golok di depan saya. Ini lu golok satu, gua golok satu. Kita cari tempat lain. Begitu. Ya udah gua diam aja lah mungkin. Ya namanya pendidikan ya Bang ya, seperti itulah. Gitu sih. Sampai kayak gitu. Tapi
yang sepengalaman lo ada kontak fisik juga nggak selain cuman dikasih berikan hukuman? Sejauh ini kami nggak ada sampai kontak fisik. Jadi kontak fisik ya cuman itu aja sih. Kontak fisik sampai ke badan sih nggak ada ya. Tapi cuman fisik ya secara fisik kayak push up, pull up, kumpulan seperti itu aja bang. Tapi kadang kayak push up kita nggak benar itu kadang sepatu ceko itu suka ditendang. Ini nggak benar ini gini gitu. Biasanya cuma sebatas itu aja. Tapi kalau sampai mukul itu belum pernah. Belum pernah ya belum ada lagi kita gitu karena kan fisik seperti itu kan juga fungsinya supaya kita membuat mental kita itu kuat dan berani gitu loh bang. Jadi dalam kondisi seperti itu kita masih harus ditekan fisiknya. Kalau orang yang tidak berpengalaman pasti dia akan down gitu. Bahkan Jadi yang notabene saya kemarin ngikutin pendidikan apa itu ya itu ada nggak perlu disebutkan itu aja ada yang collab bang seperti padahal secara fisik nggak ada itu ada yang collab itu ada yang sampai minta pulang seperti itu. ada yang seperti itu ya. Nah itu Ada mungkin seperti itu. hal-hal yang ditakutkan teman-teman saat mengikuti diklat, kesannya disiksa, kesannya dikerasin. Mungkin itu yang jadi momok juga ya sampai akhirnya organisasi atau Sispala maupun Mapala atau komunitas yang bentuknya organisasi malah jadi ditakutin gitu. Dilihat, ini saya bicara data aja ya, dilihat dari semakin menurunnya minat, terutama dari angka yang mengikuti diklat. Mungkin itu yang ditakutin kali ya. Apa zaman sekarang tuh makin manja? Iya, ya menurut aku sih juga seperti itu juga bang. Makanya kan ya gimana ya orang kita menagih gunung pun juga perlu ikut pendidikan seperti itu. Jadi buat apa ikut diklat kalau ternyata saya menagih gunung aja bisa kok tanpa ikut diklat. Nah, ini kan yang mereka nggak tahu adalah ya itu tadi kita dapatkan di diklat itu bukan cuma hanya materi aja, tapi kita akan dapatkan kita untuk siap menghadapi masalah yang terjadi apabila kita berkegiatan di alam terbuka. Seperti itu. Jadi itu ya untuk mental fisik apa kayak hukuman fisik seperti push up, pull up itu sih hal yang wajar menurut aku sih seperti itu. Tapi kalau untuk kontak fisik yang mungkin perlu dipertanyakan juga pendidikannya seperti apa dari organisasinya. Jadi menurut aku jangan salahkan pendidikan pencinta alamnya, tapi salahkan sistem mereka yang buat gitu. Karena sistem ini selama ini kita nggak ada yang ngatur seperti itu. Karena masing-masing organisasi itu yang aturnya ya. Iya, macam-macam organisasi itu yang mempunyai sistem sendiri-sendiri. Makanya itu kan saya harapkan sih bisa keluarnya standar nasional yang mengatur ke pendidikan pencinta alam ini. Seperti itu, Bang. Agar kita bisa menghindari hal-hal yang seperti ini, yang kematian atau mungkin peluncuran secara fisik, seperti itu, Bang. Ini Om Jati ada visi misinya Mapala itu sih apa? Bukannya Diksar agar mereka dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi benar ya seperti dibilang Om Rombeng ya, selain fisik juga ada materi-materi di situ juga ya. Iya, ya emang dari selain materi yang kita dapatkan, yaitu tadi mungkin mental ya. Mental. Kalau aku sendiri sih mental yang lebih ditekankan. Kalau di tempat itu mental yang lebih ditekankan seperti itu. Jadi gimana setelah kita lulus pendidikan itu kita siap gitu loh. Kita siap dalam menanggapi kondisi apapun apabila kita mengalami masalah di dalam berkegiatan di alam terbuka. Itu ada yang nanya lagi, maksimal waktu itu sebenarnya ditentukan oleh siapa sih? Oleh organisasi masing-masing ya? Kan ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Nah itu standar masing-masing berarti ya? Benar, tuh ya. Masalah untuk waktu gitu standar
kampusnya, standar organisasinya ya. Jadi dari pihak sekolah pun nggak bisa nentukan. Tapi belakangan ini Bang, di tempat saya juga mungkin 2 kalau nggak 3 tahun terakhir, itu kami juga pendidikannya dipres. Yang awalnya 1 minggu sekarang jadi 4 hari, 4 hari 3 malam. Seperti itu. Karena ya itu tadi apakah ada faktor-faktor, ada berita orang hilang di gunung, ada orang berita mati di gunung, itu yang ditakutkan sekolah untuk saat ini. Bahkan kalau nggak salah 2 apa 3 tahun kemarin itu kita sampai mau didekatkan di kota, di sekolahan. Lah ini kan kita nggak bisa, namanya pencinta alam, kita berkegiatannya di alam terbuka, bukan di area kota. Karena kalau kita di area kota, kita tidak akan mendapatkan realistik gimana ya, realistik barat permainan yang di ya pokoknya berbeda yang sama ya. Jadi yang buka di hutan dibandingkan kita di kota seperti itu. Kita tidak akan mendapatkan simulasinya nggak ada ya. Iya. Ya nggak betul. Itu sempat kita Bang, kita untuk disuruh di sekolah aja lah gitu. Kelasnya nggak perlu kita keluar dari sekolah seperti itu. Nah, terus itu Diksar apakah perlu digebugin oleh seniornya? Untuk ini sekarang gini, pertanyaannya adalah untuk membuat kita dalam posisi nol ya, itu mental ya. Itu apa harus digonder, harus digebugin, harus selain fisik, apa harus kayak gitu untuk membuat mental kita dulu? Jadi kalau di tempat saya, mental sendiri itu kita dibentuk berdasarkan tanggung jawab Bang, gitu ya. Jadi tanggung jawab itu biasanya kita kalau dapat hukuman itu dikarenakan kesalahan kita sendiri Bang. Contoh aja, mungkin kita ditargetkan untuk bikin bivak 1 jam. Nah setelah senior kita ngecek bivak kita ternyata belum berdiri Pak, itu sudah habis sudah. Kita kena bermacam-macam latihan fisik di situ. Iya, kita kena bermacam-macam latihan fisik, mulai dari koprol, push up, dan push up-nya itu push up-nya cuma 20 Bang, 20 kali. Tapi yang itu senior kita itu sama rasanya kayak 100 kali. Mending kita yang ngitung enak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara cepat. Tapi kalau senior kita, waktu kita naik push up itu dihitung 1, diam dulu selama 5 menit. Habis itu turun lagi 2, diam dulu selama 5 menit. Itu yang bikin terasa kita capek benar-benar di situ lah. Kenapa sih kita dihukum seperti itu? Karena kita supaya bisa bertanggung jawab Bang. Jadi contoh aja kasus ya, kalau kita tidak cepat dalam membuat bivak, itu sangat bahaya sekali Bang. Apalagi kalau dalam kondisi sudah masuk sore hari atau malam hari, itu sangat berbahaya. Gitu. Makanya sebisa mungkin kita harus bikin benar-benar cepat bikin shelter ini, gitu supaya sebelum hujan datang, sebelum hewan buas mengintai kita, seperti itu. Jadi makanya di situ kita ditekankan untuk apa itu harus cepat, mulai dari bivak sampai pembuatan api itu harus kita benar-benar cepat, seperti itu. Itulah fungsi kita untuk melatih mental kita. Jadi kita akan kalau saya sendiri ya, yang saya alami kalau kita berkegiatan di alam terbuka, saya akan teringat masa pendidikan dulu. Kalau saya nggak didirikan prinsip ini segera, hujan akan segera turun. Itu akan beresiko ke saya, gitu. Saya akan jangan, pokoknya nggak nyaman lah. Makanya saya harus bergegas cepat untuk membuat shelter. Seperti itu. Jadi bukan hukuman yang tiba-tiba kita dihukum gitu, nggak ada sih Bang, gitu. Ini ada pertanyaan dari Om Don nih. Konsep terbaik untuk meningkatkan mentalitas seorang pendaki saat Diksar seperti apa? Nah, untuk meningkatkan mentalnya nih di Diksar itu sebenarnya gimana sih? Apa yang dilakukan gitu selain memberikan hukuman untuk mental ya? Ya itu, untuk mental sih tekanan ya. Jadi tekanan itu kan banyak hal Bang ya. Tekanan kita bisa dapatkan itu dalam banyak hal, yaitu jadi salah satunya mungkin karena waktu kita salah itu gimana untuk tahap selanjutnya supaya kita tidak bisa melakukan kesalahan lagi. Karena kalau kita melakukan salah itu pasti kita akan takut sendiri Bang, wah ini pasti bakalan
dihukum lagi nih sama senior ini kalau ini belum Ya, jadi. betul. Kalau kita Betul. belum dapat makanan, ini akan dihukum lagi sama senior. Makanya kita gimana seperti apa gimana caranya supaya kita semua itu lebih cepat lah gitu untuk menangani sesuatu hal waktu berkegiatan dalam terbuka gitu, Bang. Nah, untuk prosedur medis sendiri sebenarnya kalau Diksar itu ya entah di Sispala, entah di Mapala atau organisasi lain itu ada dokter nggak sih atau cuman senior yang merangkap sebagai hitungannya tenaga kesehatan atau memang ada dokter? Ya, gini untuk prosedur medis kita sih, jadi prosedur medis kita sih kita sebelumnya juga akan melakukan perizinan, Bang ya, perizinan Puskesmas, yang dimana Puskesmas ini ketika kita layangkan surat minimal ada dokter 24 jam di Puskesmas tersebut untuk standby apabila kita melakukan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Untuk masalah medisnya ya biasanya kita tanganin dulu. Kita ambil pesertanya, kita tanganin secara personal dulu. Kalau emang ini kalau kita tidak mampu dan tidak sanggup, kita akan bawa turun, gitu. Karena kita juga notabene tempat pendidikan kita sih tidak jauh dengan puskesmas tersebut. Ya anggapannya paling sekitar ya 2 kiloan lah kalau kita tempuh dari atas. Kan kita pendidikannya kan di hutan tapi di kaki gunung gitu, Bang. Jadi kalau kita mau rescue pun agak memakan waktu lama. Paling antara 2 jaman gitu itu udah di puskesmas. Karena biasanya ada di bumi perkemahan itu tim kita sudah ada yang siap untuk kita bawa mereka untuk ke puskesmas. Biasanya ada standby mobil 1 di bumi perkemahan itu, Bang. Tapi itu berarti SOP-nya adalah berarti nggak ada dokter dong di atas. Apalagi jika terjadi seperti kasus kemarin yang sampai mungkin meninggal di tempat gitu ya. Iya. Penanganannya terlambat mungkin seperti itu gitu ya. Ya, karena kan gimana ya? Jadi kematian itu kan ada yang dalam hitungan jam, ada yang melalui proses dulu kan gitu, Bang ya. Kadang ada orang yang mati itu dalam rumah sakit baru meninggal seperti itu. Jadi ada prosesnya ya. Kalau di tempat saya sendiri emang kita nggak ada tim khusus untuk dokter yang benar-benar notabene dokter untuk ikut kita dalam satu medan gitu. Kita biasanya cuma didampingi sama sama guru aja sih, Bang. Jadi ada satu guru itu mendampingi kita di medan latihan di lapangan seperti itu aja. Tetap ya itu tadi prosedur kita cuman sebatas perizinan di puskesmas. Oh gitu. Seperti itu. Nih Om Don tuh nanya lagi tuh. Dia lagi di Colorado masih Tanya jam terus. 6 tuh. Dia masih gimana lagi salju kali di sana ya. Dia apaan dia nanya nih? Pernah cinlok? Iya ampun cinlok lagi. Kalau cinlok banyak. Oh iya. Mau nanya nih. Kemarin kayaknya ikut sebuah organisasi kok ada pernyataan keluar, kenapa ya? Nah, itu, Bang. Jadi gimana ya? Satu organisasi itu maupun anggota sama pelatihnya itu harusnya bisa mengayomi dan melindungi, Bang. Gitu. Jadi dalam artian sih gini, jangan sampai kita saling membuli dilayangkan ke publik gitu. Itu kan juga nggak baik. Kalau emang ada anggotanya salah, ya sikat aja di dalam gitu. Nggak perlu sampai lu ngubar masalah anggota lu di publik. Itu sudah nggak benar menurut saya. Itu suatu organisasi yang ya gimana ya, mungkin nggak mempunyai standar pengayom mungkin ya gitu. Atau aku juga nggak tahu, atau waktu itu karena mungkin masih ada dendam pribadi sama saya sehingga masih membuka aib masalah internal ke halaman publik. Lah kalau sudah seperti itu sih udah nggak benar menurut saya. Makanya saya lebih baik menyatakan sikap untuk keluar dari organisasi tersebut seperti itu. Karena di tempat saya pun ada yang seperti itu.
Kalau lu ada masalah, selesaikan sendiri tanpa membawa nama organisasi. Seperti itu. Tapi mungkin banyak sih postingan-postingan lu di media sosial yang mungkin menurut orang nyolot ya, akhirnya dibully sendiri gitu. Itu Iya. maksudnya untuk apa sih? Ya, itu sih, Pak. Jadi maksud dari postingan-postingan ngegas saya, postingan betul tahu. Jadi posting-postingan edukasi saya itu ya memang saya targetkan, saya tujukan untuk teman-teman yang tidak mengikuti, tidak melalui proses pendidikan pencinta alam seperti itu. Karena kayak ilmu-ilmu navigasi, ilmu-ilmu gunung hutan itu jarang didapatkan kalau kita tidak mengikuti pendidikan kepecinta alaman gitu, Bang. Makanya saya ya itu sedikit mengedukasi ngegas atau biasa itu ya di online ya saya tujukan ke mereka-mereka itu. Masalah ada senior yang lebih wah dari saya dan membuli saya, nggak ada masalah selama ya menurut saya pembuliannya itu wajar-wajar aja, saya nggak akan ngegas ke mereka gitu aja. Ya. Karena lu juga yang gue tahu di beberapa grup juga akhirnya di itu ya, di remove ya. Iya, ya itulah ya kan kita nggak tahu ya sifat orang itu seperti apa, termasuk admin grup itu. Kenapa? Aku juga heran sih kenapa narasumber yang malah dihukum dibandingkan yang pembuli. Itu hanya karena notabene saya balas buliannya mereka. Jadi dia ngegas ya saya juga bisa ngegas. Malah saya yang dihukum sampai dikeluarin di grup. Ya udah gitu. Karena saya pribadi pun juga ya nggak butuh grup-grup seperti itu. Buat apa gitu loh. Gak ada untungnya juga buat saya. Kalau emang grup lu nggak mau diedukasi ya bukan masalah buat saya gitu loh. Saya cuma hanya ingin berbagi dan berbagi itu kan gratis gitu loh. Tapi memang peminatnya sih kalau di grup contoh di Facebook sih emang terlalu sedikit ya buat ketika postingan-postingan edukasi. Iya benar ya kan banyak mereka itu mungkin ya Pak, aku pribadi sih satu karena mungkin takut gitu, takut apakah benar kah, apakah ini salah kah, nah, takut untuk berbicara ke publik seperti itu. Orang kalau tidak mempunyai pengalaman, background pengalaman di kepecinta alaman, dibully atau mungkin diargumen dengan teori pendidikan, habis sudah kalau nggak bisa dijawab seperti itu. Makanya orang yang berbicara seharusnya bisa mempunyai pengetahuan sedikit lah tentang kita bisa menjawabnya seperti itu. Kompor lagi nih Om Don nih, ajak deathmatch lagi. Kacau ini. Nah, jangan lah. Udah cukup deathmatch-nya. Terakhir rame-rame rombeng kan karena informasi deathmatch-nya aja sampai ke media akhirnya. Gara-gara di media sosial ya kan? Iya. Ya itulah Bang. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi sih nggak pernah takut Bang ya. Jadi kalau emang ada yang nantangin, ya ayo gitu. Tapi kalau ya semenjak itu pun saya juga nggak inilah udah batasi sampai kayak apa nantang-nantangin gitu. Udah nggak inilah saya karena saya tahu kan waktu itu wah suaranya banyak sampai senior saya yang di Bandung itu denger semua gitu loh. Makanya saya agak nggak ini lagi lah seperti itu. Ini kompor banget Om Don nih. Oh, sponsor mau kasih sponsor apa itu? Bang Willy sudah kasih sponsor Morak. Bang Don, lu mana Bang? Terus balik lagi yang kasus-kasus kemarin terakhir ada korban, ternyata jatuh korban.
Nah, menurut lo itu alasan-alasan yang dikeluarkan oleh mereka itu masuk di akal atau enggak gitu ketika bilang taunya sakit di lapangan. Ada juga yang nggak siap. Itu sebenarnya alasan-alasannya logis nggak sih ketika dikeluarkan seperti Ya, kalau alasan pembelaan itu menurut saya aja nggak logis, itu hanya pembelaan pribadi ya. Jadi kalau dia alasannya karena peserta sakit nggak siap, ya gimana lu mengotor peserta lu gitu loh? Gimana lu menerapkan sistem standar pendidikan lu? Kan gitu, Bang. Kalau sistem standarnya sudah kacau, ya otomatis itu salah salah lu gitu loh. Bukan salah mereka, karena kita itu tahu, Bang, kalau mana itu peserta itu lagi sakit, mana itu peserta itu alasan sakit, itu kita tahu. Contoh aja kayak di tempat tempat aku itu, kalau ada peserta alasan sakit, karena nah alasannya. udah lemas atau gini pura-pura sakit ya, itu ditanya dulu sakit apa, badan saya meriang, kak gitu. Sama teman-teman malah diambilin apa, coba template template ini di kening gini loh, Bang, coba aja suruh kembali gitu, karena kita tahu itu dia cuma alasan supaya bisa tidur di tenda seperti itu. Nah, Itu kejamnya di tempat saya ya, seperti itu sih. Makanya jadi di tempat saya itu pengontrolan itu 1 jam sekali, 1 jam sekali, dan oh ada jadi ada yang standby kontrol. 1-2 kontrol, Bang. Kita di line kontrol kita ada 1-2 orang ditempatkan di situ. Mau kondisi hujan, dingin, tetap mereka di situ. Nggak pakai flashing, nggak pakai apa, karena kita sebagai panitia, kalau peserta kita kehujanan, kita pun harus kehujanan. Seperti itu. Karena pun ya itu tadi, kenapa saya kalau mendaki gunung meskipun kondisi baju saya basah atau keringat karena basah ya karena kehujanan, itu saya jarang ganti baju, Bang. Karena emang saya dulu Loh, terbiasanya di waktu pendidikan diguyur hujan terus. Nggak pernah ganti tapi, baju. Kita nggak pernah dikasih kesempatan ganti baju, bakal tempat saya. Itulah nah, tapi anehnya. Makanya kita heran kadang ada orang mengatakan ya untuk ini untuk demi kebaikan ya, kalau bajunya basah ya harus diganti supaya nggak kena hipotermia. Ya itu ada benarnya juga, seperti itu. Ya kalau saya berbicara ke publik pun ya harus menyampaikan apa yang benar, seperti itu. Meskipun saya sendiri pernah mengalami, aku nggak ganti baju seminggu pun tidak ada masalah gitu loh. Karena aku tahu cara menghangatkan tubuh, kalau kondisiku baja, ini akan dekatin api. Itu cara saya sendiri. Tapi untuk publik sih ya lebih baik kita ganti bajunya, karena kita tidak tahu fisik orang itu seperti apa untuk ketahanan di gunung. Seperti itu, Bang. contoh terkait materi Diksar lagi nih. Kayak yang sekarang jadi selalu rame masalah itu apa? List dari survival kit itu. Ada yang nggak lazim itu apa diajarin juga di sebenarnya di Diksar itu. Nah, itulah. Saya ironis, Bang ya. Jadi prihatin saya sih ya karena itu tadi ya. Yang pertama, banyak orang bisa mendaki gunung tapi tidak mau belajar bagaimana caranya mendaki gunung yang baik. Seperti itu. Kedua, juga banyak kasus-kasus kematian di gunung hutan, yang itu yang menyebabkan saya angkat bicara. Dan ketiga itu yaitu tadi sistem pendidikan pecinta alam sekarang, ya itu tadi sih, karena kita nggak ada yang mengatur, nggak ada yang menstandarkan, akhirnya jadi kita bisa menerapkan apa yang menurut kita benar, seperti itu. Nah, contoh kasus saya kemarin itu ada sampai survival kit, yang dimana itu dia mengaku dari pencinta alam, itu dia masuk suatu kondom masuk dalam list survival kitnya. Nah, itu saya juga sempat kaget. Oh, ternyata ada ya pencinta alam yang memasukkan barang ini ke dalam survival kitnya mereka. Nah, itu kan mungkin ya itu ajaran dari mana gitu loh, apakah karena personal mereka atau dia sebelumnya pernah mengikuti pendidikan di mana seniornya sehingga itu masuk dalam list survival kit, seperti itu. Padahal Sinyal, Bang. tes udah jelas, Bang. Dah, jadi itu dari dulu nggak ada ya sebenarnya. Dari dulu nggak ada. Bahkan yang saya kemarin waktu notabene saya ngikutin, ya cukup besar lah nama ini kan.
pendidikan survival kemarin itu nggak ada list kondom di dalam pembawaan saya atau disarankan untuk membawa kondom itu nggak ada di dalam waktu pendidikan survival kemarin seperti itu. Ya mungkin itu sih Bang, background seniornya mereka sih. Jadi mungkin pendirinya mereka dari mana yang sehingga itu akan bisa merubah sistemnya. Contoh aja mungkin pendirinya dari lulusan angkatan darat. Nah, itu pasti akan lebih kejam lagi pendidikannya. Seperti itu. Ada juga mungkin yang seniornya atau pendirinya lulusan dari ya saya anggap aja yang ngomong dari Wanadri yang notabene itu. Nah, di situ kan kita akan bisa merubah sistemnya seperti apa. Itu juga berdasarkan senior-senior di atas ini backgroundnya lulusan dari mana seperti itu. Jadi itu kalau ada list barang yang tidak sesuai fungsi bisa dikatakan penyelewengan dong. Ya bisa juga sih, bisa juga penyelewengan atau mungkin ya apa ya ngaco ya mungkin ya itu karena itu sih saya harapkan ini ada yang menstandarisasikan mulai dari barang bawaan sampai ke pendidikannya gitu. Karena ini aja saya sempat kemarin kan sudah lihat itu ada ngeluarin SSI dengan nomor 8748 tahun 2019. Nah, sayangnya itu kenapa untuk pariwisata aja. Nah, pendidikannya di mana seperti itu. Kalau pendidikannya nggak ada yang ngatur ya mungkin akan sampai kapanpun akan terjadi hal seperti ini. Seperti itu, Pak. Makanya saya harap ya itu tadi kayak mungkin FNI atau mungkin dengan komunitas yang notabene punya follower banyak yang bisa sampai 300.000 orang, 500.000 orang itu kan bisa bicara lah, bisa gandeng dengan instansi-instansi terkait untuk menstandarisasikan pendidikan seperti itu. Saya sih harapan seperti itu di Indonesia bisa standar gitu. PR-nya berarti masih banyak dong ya untuk menstandarisasikan Diksar di Indonesia begitu ya. Iya, banyak lah Bang. Ya sangat banyak lah, makanya saya harapkan sih senior-senior saya di atas saya ini bisa lah berbicara untuk yang baik dan juga mungkin bisa mengedukasi lewat jaring media sosial seperti itu. Karena kalau bukan mereka-mereka yang mendidik lewat media sosial, siapa lagi gitu loh. Karena pendidikan kepecintaan halaman itu sudah jarang, minat orang untuk mengikuti pendidikan dalam itu sudah nggak ada minat Bang gitu, apalagi ditambah kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus kematian itu malah nggak ada lah. Kalau sampai pendidikan pecinta alam ini nggak ada, malah susah lagi gitu loh, malah akan mungkin bisa besar banyak lagi kematian di gunung, bukan di pendidikan lagi gitu. Jadi ya agak repot juga ya, tapi kalau ada kan orang yang nggak mau gitu loh mengedukasi, udahlah ketemu aja gitu loh lewat online, nggak terlalu banyak loh yang berani berbicara di media sosial. Iya sih, itu yang disayangkan Bang, itu yang kita sayangkan sih sebetulnya. Banyak orang-orang Indonesia, orang yang bahkan sudah pelaku pendakian gunung es, gunung salju, pegunungan di luar Indonesia itu tidak banyak angkat bicara di publik karena ya kalau secara dipikir ya itu bukan urusan kita juga seperti itu. Nah, tapi kan ya dalam pencinta alam kan kita kan semua kan saudara Bang, kan gitu. Jadi ya saya anggap mereka-mereka yang di media sosial ya saudara saya. Kalau saya sampai ada kematian yang itu di Indonesia ya itu menurut saya sendiri sangat bersalah karena apa yang saya tahu ilmu pencinta alam tidak saya sampaikan ke publik sehingga sampai terjadi kematian seperti itu. Wah, berarti misinya mulia juga nih rombengnya di balik kerusuhannya di media sosial. Ya itulah Bang, karena ya kalau bukan orang-orang seperti Rombeng, siapa lagi yang mau mengedukasi lewat
jajaran apa sosial media online gitu loh Bang. Makanya itu saya harapkan senior-senior, ayolah kita buka bicara, kita diskusi bareng di media sosial, kita masukin grup-grup yang kapasitasnya besar, ribuan orang, ayolah kita diskusi bareng di situ. Dan saya harapkan juga ini untuk admin yang mempunyai grup-grup besar itu bisa kooperatif sama kita narasumber yang menjelaskan itu bisa kooperatif lah, kita bisa kerjasama dengan baik. Kalau ada yang ngegas ya lu aja mereka yang ngegas duluan, ibarat gitu lu keluarin tapi jangan narasumbernya gitu. Pengalamannya luar biasa ini Bang Rompeng dikeluarkan oleh admin grup-grup besar. Ya itulah kadang ada admin yang kepanasan ya seperti itu juga. Jadi masih belum cukup dewasa untuk ketika ada perbedaan pendapat gitu ya. Adminnya lebih ngegas gitu jadinya. Benar, makanya aku juga nggak tahu ya latar belakang admin tersebut seperti apa. Terkadang kita kalau bukan bersama dengan pendidikan pencinta alam, mungkin akan menganggap orang lain itu benar, Bang. Tapi kalau kita sudah mengalami suatu pendidikan pencinta alam, mungkin kita akan tahu, oh harusnya seperti ini aja. Artinya contoh aja kan saya ada dikeluarkan di grup, ya saya anggap aja grup itu namanya pendaki gunung di Facebook. Itu kan karena masalah kondom, seperti itu. Itu sampai dikeluarkan dan diblokir, saya nggak bisa mencari grup pendaki gunung lagi. Itu hanya masalah kondom, seperti itu. Nah, saya akan menyampaikan juga di pencinta alam kan nggak ada kondom seperti itu. Hanya karena berdasarkan pengalaman yang itu menyebabkan admin tersebut menyatakan benar kepada orang yang menyampaikan. Makanya dikira mungkin saya yang kisru, padahal saya menyampaikan standar kita loh, gitu loh. Standar pencinta alam itu tidak ada list kondom gitu. Nah, cuman ya itu tadi saya juga belum tahu yang kemarin ada di forum itu member mengatakan kalau di tempatnya pencinta alam memasukkan list survival kit kondom itu ya saya juga nggak tahu. Makanya itu kan pendidikan kita berbeda-beda karena emang nggak ada menstandarisasikan, Bang. Oke, ini udah 3 menit lagi waktu kita habis. Mungkin closing statement dari Bang Rompeng. Apakah kita perlu terus takut untuk mengikuti pendidikan pencinta alam dengan kasus-kasus meninggal dunia yang ada? Ya, nggak perlu sih. Kita nggak perlu takut. Kita ikutin aja. Jadi biasanya sih gini, Bang. Kalau emang itu dirasa pendidikan itu sudah salah, silakan Anda keluar di saat itu juga. Gitu, jangan pernah takut. Gitu. Karena menurut saya ya, kita mengikuti pendidikan bukan untuk mengikuti ajang bunuh diri, seperti itu, atau ajang pembunuhan, atau ajang untuk kita berkelahi, seperti itu. Kalau lu nggak sanggup dengan keluar aja langsung hari itu aja keluar. Lu minta untuk segera balik, seperti itu. Makanya jangan pernah takut untuk mengikuti pendidikan dan jangan pernah salahkan pendidikan pencinta alam, karena tidak semua pendidikan pencinta alam seperti itu yang menyebabkan sampai kematian. Karena kalau sudah menyebabkan kematian itu adalah sistem mereka yang salah, seperti itu. Nah, untuk kita mengetahui kredibilitasnya suatu organisasi tersebut, ya coba lu cari cek info di kampus tersebut, di sekolah tersebut, apakah pendidikan pencinta alam ini pernah mengalami suatu hal sampai yang terjadi yang namanya kematian. Apabila sampai ada yang kematian ya silakan, itu ada pilihan di teman-teman mau terusin ikutin pendidikannya atau mundur secara tertib, seperti itu, Bang. Tapi di masa tren pendakian saat ini masih butuh nggak sih ikut diklat pencinta alam atau diksar? Selama ada korban di gunung, entah itu tersesat, entah itu hipotermia, entah itu sampai menyebabkan kematian, pendidikan itu sangat perlu, Bang. Gitu. Pendidikan pencinta alam itu sangat perlu. Karena apa? Karena dengan pendidikan kita akan bisa mengatasi masalah secara pribadi dengan mandiri. Gitu.
Jadi hal utama kalau kita mengalami masalah itu ya kita akan melakukan pembenahan secara pribadi dulu sih. Jadi harus kita menangani secara personal dulu. Contoh aja kalau hipotermia lah, kita harus segera bergerak untuk membuat minuman air hangat atau mengganti baju kita dengan baju yang kering. Seperti itu. Itu kan dengan seperti itu kan kita kan taunya dari ya itu tadi dari informasi media sosial atau mungkin dari pendidikan. Seperti itu. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita nggak belajar, Bang. Oke, berarti poinnya adalah tidak perlu takut untuk mengikuti pendidikan pencinta alam saat ini, gitu ya? Benar, benar. Ya itu tadi. Tidak ada yang salah dalam pendidikan pencinta alam, yang salah adalah sistemnya. Seperti itu. Maka tahulah terlebih dahulu sebelum mengikuti pendidikan pencinta alam. Oke. Gitu. Terima kasih Om Rombeng untuk malam ini. Udahan ini Bang, waduh masih panjang ini jam 10 selesai. Gua masih kangen ini sama lu ini. Nanti kita bikin ini konten-konten di YouTube aja biar lebih panjang. Oke, siap. Oke, thank you Rombeng. Untuk teman-teman yang masih stay tune untuk giveaway-nya, tinggal di capture screen, langsung di posting di Instagramnya, di story masing-masing dengan tag dilihat di pin komen. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Waalaikumsalam. Oke.